Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Soisa. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, Rajamu pujilah, haleluya, padukan suaramu, hidupan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, hatimu angkatlah, haleluya, Rajamu soronglah, haleluya, Tuhan selamatku, tegaklah suaramu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bimbing yang menuntun kita dalam ibadah ini terambil di dalam Nehemia pasal 2 ayat 20 yang menyatakan, Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat
di Yerusalem. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Yesus menuntut kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan benar. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang benar, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pertumbuhan, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pertumbuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal dosa kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami, dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami. Tuhan
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru atau amanat hidup baru yang terambil di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Perhitungan
Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dan sebelum kitab suci dibacakan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang menyembah-Mu di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di pagi yang cerah ini, kami sebagian daripada anak-anak-Mu, Jemaat GPIB Mangemasia Makassar, dan saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming di rumah masing-masing. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon, bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang dibacakan ini benar-benar kami mengerti dengan baik. Dan pakailah kami untuk mengaplikasikan firman itu dalam hidup beriman. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, dipersilakan berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Nehemia 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang mengatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sana'ah. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah
firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moga syukur dan segala kemuliaan. Sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, ya sering diulang-ulang ya bahwa kita masih dalam pandemi COVID-19. Dan kalau tidak COVID, gereja ini kehadirannya hampir 300 lebih. Sekarang cuma 102 orang. Nanti dihitung aja lah. Ya, tapi kita harus mengikuti himbauan pemerintah, prokes, protokol kesehatan. Ya, pakai masker. Saya jauh kan, saya lepas masker. Lihatlah kalau di televisi itu kalau orang yang mau baca berita dia lepas masker. Saya juga begitu. Tapi Bapak Ibu jangan. Jaraknya dekat. Ikuti protokol kesehatan. Maka hidup kita panjang. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Dan diberikan tema itu oleh Sabda Gunadarma, pembangunan dimulai bersama Tuhan. Selalu dikatakan bersama Tuhan. Kenapa? Kenapa tidak menyatakan bahwa pembangunan itu bersama dengan Majelis Sinode GPIB? Ya. Atau dengan Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang? Selalu bersama Tuhan. So pasti Jo, ya. Karena kita ada di dunia ini karena Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Ya. Jadi jangan coba-coba tidak bersama Tuhan. Berbahaya. Nabi Nehemia yang sangat terkenal di Persia itu, dia adalah pelayan juru minum kepada raja. Dia dipilih loh. Ya. Dan tidak sembarangan. Orang yang dipilih untuk melayani raja, orang yang dipilih melayani presiden, orang yang dipilih melayani pejabat-pejabat karena takut. Jangan sampai dia memberikan makanan kasih racun. Iya toh? Jadi Nehemia ini betul-betul menjadi pejabat pemerintah yang sangat terkenal. Dan dia tidak banggakan diri. Dia sudah berada di istana, tetapi
dia balik ke belakang melihat saudara-saudaranya yang menderita. Kalau kita membaca pembangunan dimulai bersama Tuhan, kita lihat di dalam pasal 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika ku dengar, ingat itu ya. Ketika Nehemia mendengar, duduklah Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Bukan saja berkabung tetapi berpuasa. Tetapi yang paling utama bukan berkabung dan berpuasa, tetapi yang paling utama adalah berdoa. Kehadirat Allah semesta langit. Apa isi doanya Bapak Ibu? Isi doanya di ayat 11 dari pasal 1. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang. Ya. Jadi dia mengungkapkan sebelum dia melaksanakan sesuatu, dia mengungkapkan kepada Allah. Kalau di dalam pasal 3, sebelum dia memilih orang-orang tertentu untuk membangun bait Allah, dia berdoa. Dia minta petunjuk daripada Allah, siapa yang harus saya pilih? Bapak Ibu, di pasal 3 ini ya, kata berdekatan ya. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32, berdekatan. Itu berdekatan ada 9 kali diucapkan. Ya, berdekatan. Lalu ada kata lagi di sampingnya. Berdekatan di sampingnya ada 11 kali diucapkan. Berarti Nehemia ini betul-betul mengenal gitu loh, mengenal orang yang dia pilih. Bukan sembarangan. Yang berdekatan dengan dia, yang di sampingnya dia pilih untuk melaksanakan pembangunan tembok. Pembangunan bait Allah. Yerusalem sudah runtuh rata dan tanah. Bagaimana untuk membangun kembali? Harus memilih orang-orang tertentu. Di GPIB ini ya, panitia pembangunan dipilih sampai 35 orang, 25 orang. Panitia Paskah, panitia Natal banyak. Tetapi ketika mau bekerja, ya Tuhan. Di GPIB loh. Saya tidak mau katakan gereja lain. Dari 35 orang pada saat diundang rapat, yang datang 30 hari pertama. Hari kedua bukan 30, 20. Ya. Tetapi kalau tiba pada hari hanya, ya Tuhan 35 datang. Ngalah. Ya. Loh, kenyataan kok. Lebih baik kita pilih orang yang mau bekerja. 10 orang saja dengan persoalan yang besar bisa selesai. Jangan 35 orang yang kerja hanya 10 orang. Lalu berhasil atas nama 35 orang. Apa itu?
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ini dengan Pak Yantalise so amper emeritus. So amper pensiun. Tidak memikirkan lagi tentang pelayanan. Ya, kalau Pak Talise tinggal di Makassar, tinggal mau diundang oleh majelis atau pendeta. Kalau tidak ada undangan pelayanan, duduk di rumah nau-nau. Lo terbuka saja toh. Apalagi kalau pendetanya keras, oh enggak usah lah pakai dia. Dia waktu pelayanan, waduh. Kita diombrak-ambrik itu. Tidak usah kita panggil dia melayani. Kasihanlah orang-orang macam begitu ya. Semakin keras kita menyampaikan khotbah, berarti ada perubahan. Tetapi itu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Saya tidak tahu di Immanuel live streaming, ya, di Mangmasea live streaming, apakah semua ikut live streaming di rumah? Masih tanda tanya besar. Masih tanda tanya besar. Kalau memang kita semua rindu akan firman Allah, maka di rumah itu kita sudah menyediakan tempat untuk ibadah. Ya. Kalau disuruh berdiri. Membaca Alkitab dengan hikmat. Kalau di rumah ya Tuhan, kompor masih menyala di belakang. Lihat dulu air panas. Jangan sampai dia habis. Lihat gorengan dulu. Loh, namanya ibadah. Dimatikanlah semua. Sama saja dengan kita masuk di gereja ini, majelis katakan dinonaktifkan itu HP. Jangan dibuka. HP itu iblis. Ketika kita berada di gedung gereja ini berarti memusatkan pikiran kita dari awal sampai akhir tentang ibadah. Tidak dipengaruhi dengan HP yang berbunyi. Itu baru betul. Tapi jemaat kalau pendeta sudah khotbah langsung ambil HP, main game. Kalau saya tahu namanya saya berteriak di atas mimbar. Jangan seperti orang itu. Ada khotbah sini dia main HP di belakang. Bapak Ibu, ya, HP itu merupakan yang pertama pendamping kita. Ya, di rumah HP tidak ada di tangan, kita tanya di mana. Bangun pagi sudah tanya HP. Ada telepon masuk. Di mana HP ku kesian? Nggak tanya, kau sudah tidur tadi malam, bye-bye sih. Yang dia tanya HP-nya. Bagaimana kau tidur tadi malam, mimpi baik atau tidak? Pertama-tama dia tanya HP-nya. Masih ada pulsanya atau tidak? Ya. Nehemia tidak demikian. Di Persia dia bergumul. Bagaimana penderitaan umat Israel. Bagaimana dia membangun kembali bait Allah itu yang sudah runtuh lantang. Dan dia pilih orang-orang yang tertentu yang mau bekerja. Saudara-saudara yang kekasih, pada zamannya Nehemia itu terkenal sebagai pembangunan dinding tembok kota. Dengan kekuasaan raja, Nehemia berangkat ke Yerusalem dengan dikawal oleh prajurit Persia. Ya. Bayangkan dia berangkat tuh. Ya. Dia berangkat. Jadi kalau umpamanya mengemasi yang ada membangun sesuatu, lalu tahu persis ada anggota jemaat di Surabaya, anggota jemaat mengemasi yang punya jabatan dan bla 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 bla, punya kirim surat kepada dia. Tolong kami kok dong ya.
kami sementara membangun, bisakah menyumbang? Kan begitu tak? Atau tanpa dikasih tahu, ada berita bahwa di Mangemaseang itu ada sementara membangun. Ya, saya sumbanglah. Kan begitu. Tak? Nehemia kan begitu. Dia sangat bahagia sebagai seorang pembantu raja, ya. Tetapi pikirannya itu ke Yerusalem. Luar biasa. Penderitaan, ya, umatnya, orang-orang Israel. Dan dia minta izin lah. Ya. Dia minta izin dari raja. Bos, saya mau ke Yerusalem dulu. Saya mau membangun kembali kota Yerusalem. Ya, dia minta surat. Nah, diberikan di pasal 1, pasal 2. Karena hatinya sangat gembira karena ia dikaruniai petunjuk Tuhan. Ia sangat bersungguh-sungguh dalam pekerjaan ini oleh karena bagi dia merupakan teka-teki apakah pekerjaan ini akan berhasil ataukah tidak. Dalam perjalanannya itu ia dilengkapi dengan surat pengantar bagi penghulu-penghulu negeri. Pasal 2 ayat 6 dan 7. Dan semua surat itu pun disampaikan juga kepada semua penghulu. Pasal 2 ayat 9. Di antara penghulu itu ada yang bernama Sanbalat. Dan ia dikenal semacam juru tulis yang berada di bawah penghulu. Sanbalat ini orang yang tidak menyukai mengenai upaya dilakukan bagi kesejahteraan Israel. Ayat 2 sampai 10 ya. Jadi memang betul ya. Kalau di dalam panitia itu ada yang tidak senang gitu. Memang ada kok di dalam Alkitab juga sudah ada. Ya. Ada saja Anda usah lah. Untuk apa kau jadi panitia? Kurang ajar. Tidak ada gunanya. Ya. Ini iblis yang ngomong itu. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau kerjakan pekerjaanmu. Kalau umpamanya kau dipilih jadi panitia, tidak usah kau terima. Ada saja. Provokator. Tetapi kalau umpamanya pembangunan sudah berjalan, dia bilang, itu usul saya itu. Itu ada di GPB. Itu ada di GPB itu. Tanda kutip ada di GPB orang-orang seperti itu. Kalau bukan saya usul tidak akan begitu pembangunannya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Ya. Jadi kalau memang betul-betul dia dipakai untuk pelayanan, lakukanlah. Ya. Berkorbanlah. Melakukan yang terbaik. Apa yang sudah kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Belum ada. Sedangkan kita mau kasih persembahan saja kita masih lihat-lihat. Warna merah kasih masuk dulu deh. Kasih warna pahlawan Patimura. Belum. Saya belum memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam pelayananku selama hampir 35 tahun. Belum. Dan saya tidak bisa banggakan diri. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat, ini yang terbaik. Harus kita kerjakan ini. Harus berjalan di jalan Tuhan. Yang tidak mau ikut, keluar. Itulah Nehemia. Dia pilih orang. Tidak sembarangan kok dia pilih itu. Betul-betul dia tahu, oh ini orangnya baik ini. Dia rela berkorban. Ya, orangnya ini punya wawasan ke depan untuk pelayanan luar biasa. Pakai dia. Nah itu. Inilah yang dicari oleh Tuhan Allah. Di dalam setiap jemaat-jemaat GPIB.
untuk membangun kembali. Membangun iman kita. Membangun pelayanan kita. Supaya pelayanan kita ini bukan mundur ke belakang tetapi maju terus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, melalui bacaan kita hari ini, kita dapat menemui cara-cara yang begitu praktis dalam mengorganisir suatu pembangunan. Ternyata pembagian tugas yang dilakukan berdasarkan penggolongan pekerjaan merupakan suatu cara yang tepat sekali. You bagian cari dana, ya. You bagian konsumsi, you bagian keamanan, semua ada penggolongan. Jangan campur. Kalau sudah dibagi golongan jangan campur. Ya. Mau ambil semua. Sama saja toh di aturan PAM. Ada ketua 1 kerjanya apa, ketua 2 kerjanya apa, ketua 3 kerja, ketua 5 kerjanya, semua ada. Ada tugas masing-masing. Lakukanlah itu. Kalau tidak sanggup baru tanya. Aduh bagaimana ini? Saya punya ini saya tidak mengerti. Tanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pasal 3 ini kita temui bagaimana Nehemia menggalang sumber daya insani yang ada berdasarkan golongannya. Sehingga secara serentak dengan suatu komando pekerjaan dapat dilaksanakan secara bersama sesuai dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bagaimana pencarian dana? Sudah sampai di mana? Sadap. Ya. Pembangunannya sudah tahap keberapa? Tanya tuh. Itu hebat Nehemia itu ya. Dan Nehemia diberikan anugerah Allah. Diberikan karunia untuk memimpin. Dan dia tidak pernah bangga. Ya, tidak pernah bangga. Oh, kalau bukan saya yang mengatur, tidak semua selesai dengan baik di Yerusalem. Tidak begitu Bapak Ibu. Tidak begitu. Dia orangnya hebat. Dan itulah menjadi contoh kami mau mencari seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita semua yang ada di sini. Bagaimana membangun kehidupan kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Terutama di dalam keluarga. Bagaimana suami sayang istri. Bagaimana istri sayang suami. Bagaimana anak-anak menghormati orang tua. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk kebahagiaan langgeng dalam rumah tangga. Baru keluar. Kita sudah membangun rumah tangga kita baik. Rumah tangga kita itu menjadi contoh di lingkungan di mana kita berada. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pelajaran yang dapat kita tarik dari bacaan ini adalah bagaimana Nehemia mampu menggabungkan kewajiban yang praktis dengan kehidupan ibadat yang dapat terlihat dalam kitab Nehemia ini. Hal ini juga mengajarkan kepada kita sebagai warga gereja agar kita mampu mengambil hikmah dari Nehemia ini dan mampu menerapkan dalam kehidupan berjemaat bagaimana menggalang sumber daya insani yang ada sehingga tidak ada satupun dari sumber daya itu yang tercecer. Ya. Litbang sudah mencatat, oh keluarga ini begini, ada berapa keluarga dia ini punya kelebihan ini belah. Jadi sudah catat itu. Ya. Sama saja di kartu keluarga.
Ada di situ keterangannya darah apa? Darah O, AB, darah B. Sehingga kalau ada jemaat yang sakit, lihat saja di daftar keluarga. Mana yang daftar AB itu, ada anggota jemaat kita di rumah sakit. Umum sana minta darah AB, cari, dapat. Cepat. Jadi tidak usah khawatir kalau semua berjalan dengan baik. Saling menopang. Saling menopang. Dan yang paling penting adalah keterbukaan. Ya. Terbuka dalam segala tindakan-tindakan kita. Ya. Dan komunikasi yang baik. Ya. Saya kemarin baca himbauan MPH PGI agar kita hati-hati karena sekarang ini ada pandemi yang baru lagi, ya, corona yang baru yang sangat ganas. Saya berpikir itu himbauan kita ikuti aja lah. Ya. Itu terjadi di Jakarta sana itu loh, ya, Sumerah semua jadi hitam. Ya, kalau ada himbauan dari pemerintah Kota Makassar, marilah kita ikuti. Tapi yang paling penting imun. Aduh, kalau imun kuat makan banyak. Orang kena itu karena apa? Lapar dia. Ya. Jaga imun supaya kuat. Bagaimana kuatnya kalau umpamanya makan? Ya, yang vitamin-vitamin. Kalau imun kuat, tidak mungkin ya COVID itu mau menyerang kita. Harus juga pakai ini. Masker. Pakai. Imun kuat, pakai masker, bajalang. Corona minggir. So bisa jalan, pakai masker, imunnya kuat, dia lari. Tapi kalau lapar loyo, aduh Tuhan, enggak lama. Terkapar. Ya. Apakah ini betul? Tapi saya sampaikan yang betul. Di mimbar ini harus sampaikan yang benar, bikin kuat jemaat. Amin. Bikin kuat jemaat. Tadi saya masuk, sejalan pinggir ditegur oleh security. Bapak pendeta, tidak boleh jalan situ. Sudah berubah jalan. Dari depan Bapak pendeta. Ya kasihan, ikut aturan Mangemaseang. Saya dari depan masuk. Diperiksa. Ya, suhu saya 36,5. Masuk. Tapi ketika kita mau masuk gereja, ikut dari samping. Tidak apa-apalah. Aturan harus ditaati. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan mau mengajak kita menjadi Nehemia-Nehemia yang baru. Yang muncul untuk melihat setiap perjalanan hidup kita dalam terang firman Allah. Kalau ada masalah, jangan kita tanya kepada siapa. Carilah Tuhan. Ya. Baru kita datang kepada masalah itu. Tuhan akan membuka jalan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nehemia dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Habis. Bapak jangan lihat, sudah habis Pak. Tidak ada lagi konsep saya habis.
Kita saat teduh dengan firman yang sudah kita dengar tadi. Muji Tuhan dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja, hendak menghayati burunan ketuhan berpesta, jemaah menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Marilah jemaat, kita bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat, kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Yesus Kristus, sebagai kepala gereja. Hari ini kami boleh mendengar firman Allah dari perjanjian lama, Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Dan mau menggugah hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada di Persia. Mempunyai kedudukan, tetapi dia masih mengingat saudara-saudaranya bangsa Israel yang menderita. Dan dia kembali membangun Yerusalem menjadi
Yerusalem yang baru. Di dalamnya pembangunan-pembangunan yang sangat megah. Bahkan umat Israel merasakan sukacita dengan berbagai-bagai pertolongan yang boleh mereka alami sepanjang Nehemia campur tangan memimpin mereka. Bapa di surga, di saat ini sebagai gereja kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, terutama mereka yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu sebagai pimpinan-pimpinan, baik pimpinan perusahaan-perusahaan, pimpinan negara, dan semua yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin di setiap instansi. Biarlah dia dapat berkarya melakukan yang terbaik dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan. Dan itulah yang patut kami banggakan ketika para pemimpin-pemimpin kami ini melakukan program pemerintah seturut dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga kami sebagai rakyat Indonesia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah yang sangat terpencil, dapat merasakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan bagi rakyat Indonesia. Jauhkanlah hal-hal yang tidak berkenan di dalam pemikiran mereka, agar mereka pusatkan pikiran dalam jabatan mereka untuk mengembangkan Indonesia lebih maju lagi ke depan. Teristimewa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan secara khusus di kota Makassar ini. Tuhan memberkati para pejabat-pejabat pemerintahan agar mereka dapat berkarya dengan takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar ini. Sehingga kami dapat menikmati hasil karya dan kerja mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di setiap instansi yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, karuniakanlah Roh Kudus agar mereka dapat mampu untuk berkarya melakukan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dan pada akhirnya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkanlah hal-hal dari mereka sehingga mereka jauh dari apa yang berlaku sesuai aturan di kota Makassar ini. Itulah harapan dan dambaan kami kepada saudara-saudara kami yang seiman, yang dipercayakan menempati kedudukan-kedudukan di setiap instansi tertentu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi semua gereja, terutama gereja Protestan di bawah kepemimpinan MPH PGI. Biarlah ya Tuhan, MPH PGI dapat melakukan setiap langkah pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika ada masalah-masalah yang terjadi, yang dialami oleh gereja,
Maka yang pertama-tama maju itu adalah MPH PGI. Duduk bersama pemerintah dan mengatasi setiap persoalan-persoalan gereja yang muncul. Dan itu doa kami setiap saat kepada MPH PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Begitu juga dengan PGIW Sulsel Barat. Tuhan berkati supaya gereja ini tetap hadir untuk memancarkan persekutuan yang indah dalam memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan memberkati mereka dengan setiap langkah dan perjuangan mereka sesuai program kerja dan anggaran tahun 2021-2022. Mampukanlah mereka untuk berkarya dengan baik dan meneruskan segala program itu kepada jemaat-jemaat GPIB. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan mereka, Tuhan akan memberkati keluarga, pribadi, usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Sehingga mereka dapat memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan di gereja yang sangat luas dan besar ini. Mereka juga tidak berjalan sendiri, dibantu dengan unit-unit misioner. Dan kami percaya dan yakin Tuhan akan mempersatukan mereka duduk bersama dan melakukan kegiatan sinodal. Terutama mempersiapkan persidangan sinode ke-21 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Dan itu diteruskan, dilaksanakan di setiap mupel. Ya Tuhan, tolong kami. Dengarkanlah doa kami. Agar kami bisa tatap muka. Walaupun utusan dari jemaat itu satu orang. Dan itulah yang kami harapkan ya Tuhan. Agar persidangan sinode ini betul-betul memutuskan yang terbaik dan berkualitas. Karena kalau secara daring masih penuh dengan tanda tanya. Tetapi kalau tatap muka, itulah yang kami harapkan dari Tuhan. Dan Engkau memberkati panitia pelaksana Mupel Jawa Timur yang juga mempunyai rencana untuk mengundang satu orang untuk menghadiri tatap muka di Surabaya. Dan kalau ini berkenan Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena Engkau mendengarkan doa dari seluruh warga GPIB di 2/3 bumi Indonesia ini. Sehingga pemilihan fungsionaris Majelis Sinode itu betul-betul orang-orang yang dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat GPIB Mangamaseang ini. Tuhan memberkati gedung gereja ini. Tuhan memberkati lingkungannya. Jauhkanlah dari pandemi COVID-19. Engkau membentengi dengan kuasa Roh Kudus agar tidak terjadi ketika ada ibadah dan pulang ada orang yang positif. Itulah yang kami harapkan dalam doa ini ya Tuhan. Agar GPIB Mangamaseang menjadi contoh bagi gereja-gereja yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Berkati Pendeta Yan Talise bersama istri dan anak-anak. Dia tidak berjalan sendiri Tuhan.
Dia didukung oleh rekan-rekan sekerjanya, para diaken dan penatua, unit-unit misioner. Semua rencana-rencana program yang sudah dituangkan dapat dikerjakan secara bersama-sama dan dapat dinikmati oleh jemaat GPIB Mangamaseang ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dengan pandemi COVID-19 ini, maka terhalanglah pelayanan kami. Karena itu seperti hamba-Mu katakan bahwa di setiap ibadah hari Minggu ada jam tertentu yang ditayangkan secara live streaming. Begitu juga mungkin ada ibadah-ibadah yang lain yang dilaksanakan secara live streaming. Dan biarlah jemaat patuh untuk mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha dan bisnis. Sehingga ketika mereka disodorkan tentang melayani, mereka tidak menolak dan tidak mempunyai alasan. Dan mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi panitia pembangunan yang mungkin ada di dalam jemaat ini. Tuhan tetap senantiasa memberkati terutama dalam usaha pencarian dana. Berikanlah kekompakan kepada mereka dan Engkau menggerakkan hati setiap orang ketika menerima proposal yang disampaikan oleh panitia. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Mangamaseang ini. Sebagai suami yang bertanggung jawab, sebagai istri yang mendampingi suami, sebagai anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Biarlah kami semua hidup dalam kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang masih aktif dalam bekerja. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, yang menurut kehendak Tuhan itu memang baik, Tuhan berkati. Tetapi kalau menurut kehendak Tuhan itu jauh dari kehendak Tuhan, Tuhan ingatkan. Begitu juga yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati. Suami, istri, anak-anak yang mungkin jauh berpisah karena pekerjaan, karena studi, Tuhan juga jaga mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Dan pada satu saat nanti boleh berkumpul lagi di tengah-tengah keluarga. Jauhkan kami semua dari hal-hal sakit penyakit, teristimewa pandemi COVID-19 ini. Jauhkan dari masing-masing pribadi agar kami boleh beraktivitas dengan baik. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah lulus SMA, SMK, SMP, SD. Bahkan mereka akan melanjutkan di perguruan tinggi, melanjutkan lagi SMA, SMP, masuk SD. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memberikan mereka sukacita kelulusan. Dan pada saat mereka libur sekolah, biarlah anak-anak kami melakukan hal-hal yang positif dalam kegiatan-kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, bagi mereka yang berhari ulang tahun, hari ini tanggal 20 Juni, ulang tahun panjang umur, ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit,
pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para medis, obat-obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsikan, keluarga yang selalu mendampingi melayani, Tuhan berkati. Sehingga mereka yang sakit merasakan perhatian dari keluarga. Dengan perhatian itu ada semangat kesembuhan juga lewat obat, makanan, dan minuman. Mereka yang berduka, Tuhan juga tetap memberikan penghiburan yang sejati. Terutama di Lore Timur, Poso, Sulawesi Tengah. Dan semua hal-hal yang berkenan tentang keamanan di Indonesia ini, aparat polisi, TNI yang menjaga keamanan ketertiban, Tuhan memberkati mereka agar kami tidak merasa takut dengan apapun keadaan yang terjadi. Sebab ada Polri, ada TNI. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga Dor Piana Litai, keluarga Magdalena Litai, keluarga Tumbelaka Kabi, keluarga Noni Sarra Alu, keluarga Borean Paloan, dan keluarga Ria Borean. Ini adalah program, walaupun hambamu sudah mendoakan semua jemaat, tetapi secara khusus keenam keluarga ini, Tuhan sayang mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami akan memasuki minggu pelayanan ke depan dan pekerjaan kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya dalam pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi nakoda, yang mengatur kami dan menuntun kami dan menghindari kami dari hal-hal yang tidak berkenan dalam perjuangan hidup kami ke depan. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberkati dan mendengar. Sebab kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan segala dosa. Sebab itu sempurnakanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan ayatnya yang 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa
namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 20 Juni 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, pelayan firman Pendeta Peter Soisa. Kedua, organis Saudari Verlina Palar. Ketiga, pemandu lagu Ibu Magdalet Lora dan Saudari Disidia Darajat. Keempat, operator MGM Multimedia. Kelima, tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah Pelkat, keluarga, dan Minggu. Yang pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA 27 Juni 2021 pukul 08.00 WITA melalui video YouTube PA Mangamaseang. Link dikirim Kakak Layan hari Minggu pagi. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT 27 Juni 2021 pukul 08.00 WITA online daring menggunakan aplikasi Zoom. Link dikirim Kakak Layan pada hari Minggu pagi. Ketiga, Pelkat GP dalam bentuk pembinaan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Keempat, ibadah Pelkat PKP hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKP sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Kelima, ibadah keluarga hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 18.00 WITA dilaksanakan secara live streaming dan luring dengan menggunakan tata ibadah bulan Pelkes GPIB tahun 2021. Ibadah ini dihadiri oleh warga jemaat sektor 1 sampai dengan 10 yang telah mendaftar melalui koordinator sektor di masing-masing sektor. Keenam, ibadah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dilaksanakan secara live streaming dan luring di Gereja Mangamaseang pukul 06.00 dan pukul 09.00 dan pukul 16.30 WITA. Dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 6, dan 8. Persiapan presbiter ibadah hari Minggu. Persiapan presbiter ibadah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 bagi liturgis dan pelayan firman dilaksanakan pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 18.00 WITA di Gereja GPIB Jemaat Mangamaseang. Mohon keikutsertaan presbiter dimaksud. Kelompok penelaah Alkitab Pelayan PT. Akan diadakan kelompok penelaah Alkitab Pelayan Pelkat PT GPIB Mangamaseang
pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah masing-masing pengurus atau pelayan Pelkat PT. Mohon bantuan orang tua masing-masing pelayan untuk memantau serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhumah Ibu Stefani Merdekawati Padama Salindeho, kakak kandung dari saudara Stefano Mixigal Salindeho, sektor pelayanan 6, pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di Kupang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang nyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus sumber penghiburan iman segenap keluarga yang berduka. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 52 orang, wanita 60 orang, total keseluruhan 112 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Dihimbau kepada warga jemaat setelah ibadah selesai untuk langsung meninggalkan kompleks gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan yang kekasih, dipersilakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang telah kita dengar dalam ibadah ini di dalam setiap perjalanan hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.